Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Rahmia. Saya dari kelas HKI 5B, yaitu mata kuliah Fatwa dan Jurisprudensi Hukum Keluarga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari awal pertemuan hingga pertemuan terakhir, yaitu pada pertemuan ke-7 atau pada materi ke-6 mata kuliah Fatwa Jurisprudensi semester ini. Baik, yang pertama yaitu mengenai pengertian dan ruang lingkup fatwa dan jurisprudensi, qadha dan juga qanun. Pertama, yaitu fatwa. Fatwa secara bahasa atau terminologi merupakan suatu masdar dari kata fatwa yang bermakna mudah, baru, penjelasan, dan penerangan-penerangan. Sedangkan secara istilah atau etimologi, fatwa yaitu menerangkan hukum syara dalam suatu persoalan sebagai suatu jawaban oleh peminta fatwa atau mustafti, baik secara perorangan maupun berkelompok. Ruang lingkup fatwa yaitu ada 3. Yang pertama yaitu al-ahkam al-iqtidakiyah atau hukum teologis, yaitu yang membahas mengenai ketuhanan. Yang kedua, al-ahkam al-wijdaniyah atau hukum-hukum yang berkaitan dengan intuisi atau perasaan mengenai hati. Yang ketiga yaitu al-ahkam al-amaliyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dengan Tuhannya. Kemudian jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan keputusan pengadilan, khususnya keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi, yaitu Mahkamah Agung, dan himpunan dari keputusan tersebut menjadi dasar keputusan hakim di kemudian hari dan menjadi sumber hukum bagi pengadilan yang ada di bawahnya. Kemudian ruang lingkup jurisprudensi. Ruang lingkup jurisprudensi yaitu yang berada pada lingkungan pengadilan pada Mahkamah Agung, sehingga segala perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung merupakan ruang lingkup dari jurisprudensi itu sendiri. Yang ketiga yaitu qadha. Qadha merupakan upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa yang berpedoman pada sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yaitu ada 2 yang sebagai pokok, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ruang lingkup qadha yaitu segala perkara yang berkaitan dengan muamalah. Yang keempat, qanun. Qanun merupakan undang-undang atau hukum positif yang berlaku di wilayah suatu daerah tertentu, misalnya Aceh, yang bersumber dari satu fatwa atau gabungan dari beberapa mazhab yang distandarisasi atau yang telah dibiasakan sehingga berbentuk aturan yang rinci dalam bentuk bab, pasal, ayat maupun butir, bersifat mengikat dan wajib untuk dilaksanakan pada daerah wilayah tertentu tersebut. Ruang lingkup qanun yaitu yang pertama ibadah, yang kedua ahwal asyaksiyah atau hukum keluarga, yang ketiga muamalah atau hukum perdata, yang keempat jinayah atau hukum pidana, yang kelima qadha atau peradilan, yang keenam tarbiyah atau pendidikan, yang ketujuh yaitu dakwah, syiar dan pembelaan Islam. Memasuki materi kedua yaitu posisi fatwa dan jurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia. Jurisprudensi di Indonesia mempunyai kedudukan penting dalam melakukan pembentukan hukum baru yang berlaku secara umum berdasarkan parameter keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sehingga adanya pedoman atau pegangan yang ada dalam jurisprudensi tersebut, maka akan timbul konsistensi dalam sikap peradilan dalam mengefektifkan fungsi jurisprudensi, dan dapat dilakukan antara lain melalui penegasan kualifikasi jurisprudensi.
Materi ketiga yaitu fatwa dalam lintasan syarah tasyri'. Fatwa dalam sejarahnya terbagi menjadi 4 masa, yaitu dari masa Rasulullah SAW, kemudian masa sahabat, masa tabi'in, kemudian masa modern. Dan sampai saat ini fatwa yang kita gunakan atau yang saat ini kita jalani yaitu fatwa di era modern. Karena pada zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in itu sudah berlalu, sehingga yang berlalu sampai saat ini yaitu modern atau kontemporer. Materi keempat yaitu mengenai MUI dan Komisi Fatwa serta metode istinbat hukumnya. MUI atau Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekian muslim di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslim di Indonesia. Didirikan di Jakarta pada 26 Juli 1975 atau bertepatan dengan 7 Rajab 1395 Hijriah. Di dalam MUI ada Komisi Fatwa. Komisi Fatwa ini bertugas untuk membentuk fatwa-fatwa MUI guna menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Dan metode yang digunakan dalam Komisi Fatwa MUI ini ada 3, yaitu pendekatan nas qat'i. Yang kedua yaitu pendekatan kauli, yang terakhir yaitu pendekatan manhaji. Kemudian materi kelima mengenai organisasi NU, Lajnah Bahsul Masail, dan juga metode istinbat hukumnya. Nahdlatul Ulama atau NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1927. Didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 atau yang bertepatan dengan 16 Rajab 1334 Hijriah. Dalam organisasi NU ada istilah Lajnah Bahsul Masail atau LBM. LBM merupakan lembaga atau forum yang memberikan fatwa hukum keagamaan kepada kaum muslim terkait persoalan politik, ekonomi, dan sosial keagamaan. Kemudian metode istinbat yang digunakan oleh Bahsul Masail ini ada 2, yaitu istinbat lafadhiyah dan juga istinbat maknawiyah. Istinbat lafadhiyah itu berdasarkan dalil-dalil yang dijadikan sumber Islam, yang dijadikan sumber pokok Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, istinbat maknawiyah itu berdasarkan masalah yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi masalah sebelumnya itu dianalisis, kemudian dijadikan hukum di masalah yang hampir sama. Yang keenam, organisasi Muhammadiyah, Majelis Tarjih, dan juga metode istinbat hukumnya. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam di Indonesia yang makna katanya diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah diartikan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912 atau bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah, sehingga di antara MUI dan juga NU, Muhammadiyah lah yang paling tua karena yang pertama kali didirikan yaitu Muhammadiyah ini. Kemudian dalam Muhammadiyah ini ada majelis tarjih namanya, merupakan majelis yang berfungsi untuk mengayomi umat dalam perihal menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi di organisasi tersebut. Kemudian metode istinbat hukum yang digunakan yaitu ada 3, bayani atau semantik, ta'nili atau rasionalistik,
Kemudian yang terakhir istislahi atau filosofis. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.